Shalom teman-teman. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin menjalankan ibadah. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati agar kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita duduk manis, kita simpan semua mainan kita, makanan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami selama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah memperluas pandangan matamu. Yuk kita ulangin sekali lagi ya. Memperluas pandangan matamu. Nah, sekarang kalian ambil Alkitabnya, kita mau buka kitab Yohanes 4 ayat 35. Nah, kalau udah ketemu, yuk kita baca sama-sama.
Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Firman Tuhan hari ini diambil dari kisah perempuan Samaria. Jadi Samaria itu adalah bangsa yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi loh. Kenapa ya? Kok orang-orang Yahudi mandang rendah? Karena orang-orang di Samaria itu banyak yang melakukan kawin campur. Tapi adik-adik, Tuhan itu malah memakai seorang perempuan Samaria untuk menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Padahal perempuan Samaria ini, ia pernah memiliki 5 suami dan sekarang ia tinggal dengan 1 orang laki-laki yang bukan suaminya. Wah, kalau dipikir-pikir, kok Tuhan malah memakai perempuan Samaria ini ya? Gimana sih cara Tuhan untuk memakai perempuan Samaria ini? Yuk kita tonton video yang satu ini. Jadi, kisah perempuan Samaria terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan. Mereka berjalan pada siang hari sekitar pukul 12. Yesus dan murid-muridnya berjalan pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria dan sampailah di sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ juga terdapat sumur Yakub. Yesus memiliki tujuan untuk pergi ke kota itu, yaitu untuk bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ia menunggu perempuan tersebut di sumur tempat biasa perempuan itu menimba air. Lalu datanglah perempuan Samaria tersebut untuk menimba air. Dan Yesus pun berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu pun menjawab dengan bingungnya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Yesus pun menjawab lagi, katanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Ia telah memberikanmu air hidup. Barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam kehidupannya dan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggil suamimu datang kemari." "Aku tidak memiliki suami." Tepat katamu bahwa engkau tidak memiliki suami, sebab engkau sudah memiliki 5 suami dan 1 yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Perempuan itu berpikir sejenak. Ia pun menyadari dan berkata kepadanya, "Tuhan, nyatalah bagiku sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi." Lalu perempuan itu pergi menemui banyak orang dan bersaksi bahwa ia telah berjumpa dengan Sang Mesias. Ia mengajak banyak orang untuk datang dan melihatnya. Maka mereka pun pergi ke sana dan datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perempuan itu yang bersaksi. Nah adik-adik, tadi kita udah nonton ya videonya kisah seorang Samaria. Nah, jadi perempuan Samaria ini itu merubah pandangannya setelah berjumpa dengan Yesus. Dari pandangannya yang hanya fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kerajaan sorga. Jadi adik-adik, melalui perempuan Samaria ini banyak sekali orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, hebat ya Tuhan itu. Dia bisa memakai orang Samaria untuk menjadi alat kemuliaannya. Kalau perempuan Samaria itu bisa, kenapa kita enggak? Kita juga bisa loh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melakukan hal-hal besar bersama Tuhan, dan bersama Tuhan kita pasti bisa. Nah, untuk melakukan hal-hal yang besar, kita harus arahkan pandangan kita dari diri sendiri kepada tujuan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu mau kita untuk memperluas pandangan kita. Jadi, kita nggak hanya fokus ke diri sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar kita juga. Sekarang, kakak mau ajak kalian buat tutup mata semuanya. Nah, aku juga tutup mata ya. Yuk kita tutup mata. Nah, kalau udah tutup mata, kita lihat. Apa yang bisa kita lihat coba? Hanya kegelapan. Kalau kita berada dalam kegelapan, apa yang bisa kita lakukan?
Gak ada ya adik-adik. Mungkin kalau nabrak juga akan tertabrak, kita akan terjatuh, tersandung. Dan mungkin yang kita bisa lakukan hanyalah berbicara. Nah, tapi coba kita buka mata kita lihat sekeliling kita. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa membaca firman Tuhan, dan kita juga bisa menolong orang-orang. Nah, adik-adik, masih banyak lagi loh hal lainnya yang dapat kita lakukan. Ini tuh sama seperti yang Tuhan mau. Misal kita sedang berada di dalam rumah dan kita disuruh Tuhan untuk membuka jendela. Saat kita membuka jendela, kita melihat sekeliling kita. Banyak sekali perkara yang mau Tuhan lakukan lewat kita. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya itu jika kita melihat seorang pengemis berada di depan rumah kita. Yang harus kita lakukan adalah menolongnya dong, ya kan? Nah, kita itu menolongnya dengan tulus hati tanpa berpikiran, duh, nanti kalau aku tolongin, aku makan apa ya? Nah, enggak adik-adik, kita itu enggak harus kok memberikan semuanya untuk menolong orang lain. Kita bisa memberi sebagian dari apa yang kita punya untuk menolong orang lain. Misalnya kalau kita punya 2 roti, yang satunya kita buat kita, yang satunya kita bisa kasih ke pengemis itu. Jadi pengemis itu punya makanan untuk dimakan. Nah adik-adik, ini tuh salah satu contohnya, karena yang Tuhan mau itu bukan tolong pengemis aja. Tuhan itu mau kita memandang sekali banyak hal dan kita melakukannya bersama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu mau supaya kita nggak berfokus pada diri sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama untuk memperluas pandangan kita kepada tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin buat firman Tuhan. Sekarang ada activities ya, jadi jangan kemana-mana. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya biarlah setiap kami boleh merespon dengan baik dan kami boleh melihat di sekeliling kami ya Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus tuntun setiap kami untuk melakukan yang terbaik bagi nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi dia, memampukan dia Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami semuanya Tuhan, setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tadi kan firman Tuhannya tentang memperluas pandangan. Jadi di sini kita mau bikin sebuah jendela. Maksudnya itu adalah saat kita mau membuka jendela, kita melihat lebih luas. Dan saat kita memperluas pandangan kita itu akan sadar bahwa banyak sekali hal-hal besar yang ingin Tuhan lakukan lewat kita. Seperti memberitakan kabar baik, menunjukkan kasih dengan menolong sesama, mau berbagi, dan masih banyak lagi hal lainnya. Yuk langsung aja kita buat. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan itu ada 2 lembar kertas jilid, 1 lembar kertas HVS, alat tulis bisa pensil, pulpen atau spidol, penggaris, gunting, cutter, selotip, dan double tip. Pertama-tama kita mau siapin 1 lembar kertas jilid, penggaris, dan pensil ya. Terus kita bikin garis tepi. Nah garis tepinya itu ukurannya 2 cm x 2 cm. Nah kalau udah hasilnya kayak gini ya. Terus di dalam garis tepinya itu kita mau kasih gambar. Kita boleh gambar pemandangan, rumah-rumahan, dan sebagainya ya. Kalau di sini kakak udah print gambarnya. Sekarang tinggal ditempel. Nah, langkah selanjutnya itu kan di sini tuh ada kayak kotak gitu ya, garis kotak. Kita gunting garis kotaknya. Kalau sudah kita potong ujung-ujungnya, sekarang kita ambil penggaris. Terus kan ini ada garis tuh ya, kita lipat garisnya ke dalam. Nah kalau udah, kita ambil selotip sama gunting. Selotip itu buat nempelin sisi-sisi ininya ya. Nah jangan lupa kita juga taruh hal-hal yang mau Tuhan lakukan lewat kita di luar sana. Nah tadi kita ambil lagi ininya, terus sekarang kita mau double tipin bagian pinggir-pinggir ininya ya.
sekarang kita mau bikin jendelanya. Jadi jendela itu kita harus garis tepi lagi 2 cm kali 2 cm, tapi cuma bagian kanan sama kirinya aja ya. Nah, kalau di garis tepi, kita lipat deh bagi 2. Nah, sekarang kita mau gambar persegi panjang. Ini tuh ukurannya 11 cm. Nah, lebarnya itu 8 cm. Nanti hasilnya akan kayak gini. Terus kita akan ambil cutter. Kita cutter sih persegi panjangnya. Nah, tadi kalau udah di cutter hasilnya bakal kayak gini ya. Tuh, bakal kayak gini. Udah gitu sekarang ini kan ada garisnya. Kita mau lipat ke dalam sini. Terus kalau udah kayak gini, kita gunting nih bagi 2 ininya. Kan ada bekas garisnya, kita gunting. Udah jadinya akan seperti ini. Terus kita boleh hias nih, kita hias ya. Nah, kalau udah kita hias, jangan lupa buat kita kasih tulisan, mulailah, perluas. Nah, tadi kalau udah dikasih tulisannya, ini bisa dikasih gagangnya ya, tuh seperti ini. Terus belakangnya juga bisa dikasih kayak kayu si jendelanya. Kita mau tempelin tadi jendela yang udah kita bikin. Jadi dari aktivitas hari ini, yuk kita sama-sama untuk memperluas pandangan kita dan menyadari bahwa banyak perkara besar yang ingin Tuhan lakukan lewat kita. Selamat mencoba di rumah.